Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Reski Citra Rahmadani dengan NPM A1D021024 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di video hari ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu manajemen sarana prasarana, dan yang kedua yaitu manajemen personalia atau anggota. Pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, penghapusan, penataan lahan, perlengkapan perabotan sekolah yang tepat guna dan tepat sasaran, pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kemudian pengertian manajemen sarana prasarana menurut ahli. Yang pertama yaitu menurut Mulyono. Menurut Mulyono, manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang dapat direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai dalam PBM. Dan yang kedua yaitu menurut Rohiyat. Menurut Rohiyat, manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Kemudian tujuan manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu untuk mencapai suatu tujuan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan menyusun perencanaan dan pengadaan dengan cara hati-hati, dengan melihat prosedur sarana dan prasarana, baik dengan melihat kebutuhan dan dana yang dimiliki lembaga pendidikan agar sarana dan prasarana dapat terpenuhi. Yang kedua yaitu untuk dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan dengan tepat, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga yaitu untuk dapat mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan agar dapat terpakai dan bermanfaat dalam proses pembelajaran pendidikan. Prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu prinsip efisien. Dan yang ketiga yaitu prinsip administratif. Yang keempat prinsip tanggung jawab. Dan yang kelima yaitu prinsip koefisienan. Selanjutnya manfaat sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu menyiapkan data dan informasi dalam upaya penyusunan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua sebagai arahan atau pedoman dalam pengarahan peralatan pendidikan. Yang ketiga menyajikan data dan informasi sebagai penentu peralatan atau barang yang masih layak pakai, sudah rusak, hingga peralatan atau barang yang sudah lama terpakai. Dan yang keempat yaitu membantu proses pengawasan dan pengendalian barang sebagai bentuk pengontrolan dan evaluasi sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama ada perencanaan, kemudian ada pengadaan, kemudian ada penginventarisasian, kemudian ada pemeliharaan, dan yang terakhir ada penghapusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen personalia atau anggota. Pengertian manajemen personalia yaitu manajemen personalia adalah manajemen yang berhubungan dengan perencanaan, pengarahan, seleksi pegawai, pendidikan, uraian tugas, pelatihan dan pengembangan, serta pemeliharaan sumber daya manusia secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga akan tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal.
Selanjutnya yaitu pengertian manajemen personalia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Marihot Manulang, manajemen personalia adalah bidang ilmu mengenai pemberian fasilitas kepada karyawan. Tidak hanya itu, bidang ilmu ini juga membahas bagaimana memberikan fasilitas yang berguna untuk perkembangan pekerjaan. Yang kedua yaitu menurut Alex Nitisemito. Menurut Alex Nitisemito, personalia merupakan suatu seni dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan terhadap tenaga kerja. Dan rangkaian proses ini membuat proses lebih terarah sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Selanjutnya yaitu tugas manajemen personalia. Yang pertama yaitu membuat anggaran tenaga kerja yang diperlukan, kemudian membuat job analisis, job deskripsi, dan job spesifikasi, kemudian menentukan dan memberikan sumber-sumber tenaga kerja, mengurus dan mengembangkan proses pendidikan dan pendidik, mengurus seleksi tenaga kerja, mengurus soal-soal pemberhentian atau pensiun, kemudian mengurus soal-soal kesejahteraan. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen personalia. Yang pertama, dapat memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia, kemudian bisa menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien, kemudian mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendaya gunaan sumber daya manusia, kemudian mampu meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru, dapat melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen personalia. Yang pertama ada fungsi manajemen dan yang kedua ada fungsi operasional. Fungsi manajemen yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning, yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada fungsi pengarahan atau directing, yang keempat ada fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi operasional yang pertama yaitu fungsi pengadaan tenaga kerja, yaitu menyangkut usaha untuk dapat memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran organisasi. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan tenaga kerja, yaitu merupakan salah satu kegiatan untuk dapat meningkatkan keterampilan melalui latihan agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Yang ketiga, ada pemberian kompensasi, yaitu pemberian suatu penghargaan yang adil dan layak terhadap para karyawan sesuai dengan sumbangan mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, ada pengintegrasian, yaitu penyesuaian keinginan antara keinginan suatu organisasi dengan perorangan atau kelompok dalam organisasi sehingga karyawan mau bekerja sama untuk mencapai organisasi. Dan yang kelima, ada pemeliharaan, yaitu usaha untuk dapat mempertahankan kondisi fisik para karyawan, sikap yang menyenangkan yang berhubungan dengan pelayanan karyawan. Nah, itulah tadi pembahasan tentang manajemen sarana prasarana dan manajemen personalia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.